Hai, salam jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto. Saudara-saudara yang berkehendak baik, suka ngopi ya? Sukalah. Kalau kopi itu, kalau kita ngopi, kopinya terlalu pahit. Biasanya siapa yang disalahkan? Gula. Gula yang disalahkan. Karena terlalu sedikit sehingga rasa kopi pahit. Tapi kalau kopi itu terlalu manis, yang disalahkan siapa? Gula lagi. Karena terlalu banyak hingga rasa kopi terlalu manis. Gitu kan? Kalau takarannya gula dan kopi pas ya, siapa yang dipuji? Tentu semua akan mengatakan kopinya mantap. Pertanyaannya, kemana gula yang mempunyai andil, punya peran membuat rasa kopi menjadi mantap itu? Mari kita ikhlas seperti gula yang larut tak terlihat, tetapi keberadaannya ternyata sangat bermakna. Nah, gula pasir memberikan rasa manis pada kopi, tetapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Nah, gula pasir memberikan rasa manis pada teh, tetapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang menyebut roti manis, iya kan? Bukan roti gula. Orang juga menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu. Padahal bahan dasarnya adalah gula. Tetapi gula tetap ikhlas, larut dalam memberikan rasa manis. Akan tetapi kalau berhubungan dengan penyakit, nah gula ini baru disebut penyakit gula. Apa bukan begitu hidup ini? Kadang-kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tetapi kesalahan, dan kadang-kadang sepele kecil, tetapi dibesar-besarkan. Repot nggak saudara-saudara kalau menghadapi hidup bareng dengan orang-orang semacam ini? Lalu bagaimana petunjuk dan arahan kitab Amsal? Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kerap kali kami hidup di tengah-tengah sahabat, orang-orang dengan segala sikap, perbuatan yang bermacam dan beraneka warna. Di antara banyak sahabat yang meneguhkan, menyegarkan, menyenangkan, membesarkan hati, tidak sedikit pula mereka yang membuat kadang-kadang kita menjadi kecil hati, merasa tidak berarti, bahkan tidak cukup bermakna keberadaannya, dengan segala macam sebab dan musababnya. Hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan bagaimana sebagai umat-Mu bersikap agar di tengah-tengah semua cuaca, sikap-sikap yang kami alami dan kami terima, kami tetap berpegang kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus.
Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada Amsal 29 dan kita merenungkan ayat yang ke-8 dan 9 yang mengatakan pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Pengamsal mengatakan pencemooh itu mengacaukan kota. Ya, jelaslah, karena pencemooh itu kan memang pencela, penghina, sukanya ya namanya pencela, ya hobinya mencela, lawan dari memuji, sukanya menghina, merendahkan, lawan dari menghargai, apalagi memberikan apresiasi. Nah, sialnya saudara-saudara, pencemooh ini bukan hanya bersifat pribadi, lokal, tetapi kadang-kadang melebar di dalam kelompok, identitas sosial, bahkan identitas agama dan bangsa. Gebyah uyah, menggeneralisir. Mungkin kita dulu sering mendengar orang mengatakan wong Cina itu pelit, orang Cina itu licik, Arab itu pelit, lalu disebut Alibaba. Tentu ini saudara-saudara gebyah uyah. Tetapi apa benar sih orang Cina itu licik? Oh ya, tentu banyak sekali orang-orang Cina yang licik. Tetapi apakah tidak ada orang Cina yang baik, yang mulia? Oh, tentu tidak kurang-kurang orang Cina yang baik dan mulia. Apakah benar orang Arab itu pelit? Pasti tidak kurang-kurang orang Arab yang pelit. Tetapi apakah tidak ada orang yang murah hati? Oh ya, tidak kurang-kurang, tidak sedikit orang Arab yang pemurah. Jadi saudara-saudara, kata-kata ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang baik dan orang yang tidak baik itu pasti ada pada setiap suku, pada setiap kelompok, pada setiap bangsa. Nah, yang salah adalah ketika kita membangun narasi stereotip, menggebyah uyah, semuanya sama saja. Pokoknya kalau orang ini mesti begini, orang itu pasti begitu. Jadi saudara-saudara melihat bahwa semua memiliki yang baik maupun yang jelek itu. Maka cemooh pasti bukanlah solusi yang perlu ditawarkan, perlu dirawat, apalagi diperjuangkan. Dia kontraproduktif, tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Karena cemooh, kata pengamsal, bisa mengacaukan kota. Bayangkan saudara, banyak masalah-masalah sosial yang muncul lahir di media sosial yang bersifat provokatif, merendahkan seseorang, melecehkan seseorang, apalagi berbau sara yang membawa-bawa identitas kelompok, identitas agama. Ini bisa membuat kegaduhan sosial yang pada gilirannya masyarakat terpecah, gereja pun bisa terbelah, dan persekutuan yang dicita-citakan semakin jauh. Doa Yesus yang mengatakan biarlah mereka menjadi satu, tidak lagi menjadi sumber inspirasi kalau orang-orang gereja juga terlibat sebagai pencemooh. Nah, pengamsal mengajak kita untuk jadi bijak. Kenapa? Kata pengamsal, orang bijak meredakan amarah.
Jadi tidak perlu cemooh dibalas dengan cemooh. Tetapi cemooh dibalas dengan prestasi. Jadi kalau kita dicemooh ya biarin aja, tunjukkan saja prestasinya. Tidak perlu kita membalas dengan cemooh yang sama. Lebih dari itu, cemooh itu bisa kita jadikan motivasi menggali potensi diri. Awas ya, saya tunjukkan nih bahwa saya tidak seperti yang engkau omongkan. Jadi gali potensi dirimu, kembangkan kapasitas diri. Kalau dulu Pentium 7 misalnya, sekarang jadikan Pentium dirimu itu berapa sekarang? Kalau bisa 15 sampai 17. Kalau dulu HP jadul, BB, nah sekarang Android dan seterusnya. Tentu bukan untuk jadi pameran. Hanya orang bodoh yang ngamuk, yang tertawa dan kehilangan ketenangan, kata pengamsal di dalam ayat 9, kalau bermasalah dengan orang-orang bijak. Karena itu tetap ikhlaslah seperti gula. Walaupun gak pernah dipuji, dia tetap memberi manis. Larutlah seperti gula, tidak nampak rame ing gawe, sepi ing pamrih. Tetap semangat memberi kebaikan, tetap semangat menyebar kebajikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik, kata Mother Teresa, orang suci itu. Sampai di sini dulu perjalanan ziarah iman kita hari ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Amin.